Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali akan melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan satu sosok mulia, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pada pertemuan kemarin ya kita menceritakan tentang seorang wanita mulia bernama Sayyidah Asma binti Umais ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim. Beliau adalah ibunda dari khadimnya Nabi Muhammad SAW, orang yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Anas ibn Malik. Baik, Sayyidah Ummu Sulaim ini nama lengkapnya adalah Ummu Sulaim binti Malhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram. Adapun nama aslinya, nama asli beliau itu ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Sahlah. Ada yang mengatakan namanya adalah Rumailah. Ada yang mengatakan Rumaitha. Ada yang mengatakan Malikah. Jadi ada banyak. Dan beliau juga dipanggil juga kadang dengan Rumaisa. Jadi ada banyak nama-nama yang memang disematkan kepada beliau. Adapun mana yang paling benar itu masih ada khilaf. Hanya memang mungkin sering kita dengar beliau disebut nama lain beliau adalah Rumaisyah ya. Jadi ya memang karena memang ada banyak perbedaan pendapat sehingga ya boleh dipanggil Sahlah dan intinya ya itu ada khilaf, dan yang akan tetapi yang paling penting beliau dikenal dengan nama yang memang menjadi sangat masyhur, yaitu Ummu Sulaim. Beliau ini seorang wanita Ansar yang subhanallah oleh Allah diberikan kemuliaan, yaitu dengan menjadi termasuk orang yang pertama menyambut Islam. Jadi kalau di golongan muhajirin ada as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang memang terdahulu menyambut Islam, menerima Islam ya. Nah, untuk di kalangan Ansor pun ada orang-orang yang memang oleh Allah tuh diberi kemudahan, diberi nikmat luar biasa, sehingga hidayah itu begitu mudah untuk masuk ya. Dan Sayyidah Rumaisyah ini termasuk orang yang merasa memang ada pemberontakan di hatinya dengan tradisi jahiliyah. Jadi memang bibit-bibit baik itu sudah Allah titipkan. Karena orang yang insya Allah bisa dapat kebaikan itu ketika dia masih berada di kubang kehinaan tuh, tapi sebenarnya dia sudah merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Itulah yang dirasakan oleh Sayyidah Ummu Sulaim. Jadi di jahiliyah beliau sudah tidak nyaman walaupun memang beliau berada di situ. Berada di masa itu. Beliau berkumpul dalam lingkungan yang seperti itu, tapi sudah ada ketidaknyamanan. Sehingga ketika akhirnya datanglah Islam yang dibawa oleh seorang sahabat ya, Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk berdakwah ke kota Madinah ya. Saat itu Sayyidah Rumaisah ya, Sayyidah Ummu Sulaim itu menjadi orang yang pertama, yang termasuk yang cepat menyambut hal tersebut. Jadi beliau menyambut hal tersebut ya. Waktu itu Islam dibawa oleh Sayyidina Mus'ab ya, Ibn Umair. Jadi beliau tuh termasuk yang pertama menyambut dan sangat senang sekali. Bahkan akhirnya begitu beliau memeluk agama Islam, beliau pun langsung mengajak suaminya yang memang saat itu masih belum menyambut Islam tuh untuk segera menyambut Islam dan ikut masuk Islam bersama beliau. Akan tetapi suaminya ini ternyata belum dipilih oleh Allah ya untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah, sehingga akhirnya begitu diajak oleh istrinya untuk masuk Islam, dia malah marah gitu ya.
Dia malah marah dan merasa kecewa sehingga akhirnya pergi ke negeri Syam, ya, pergi ke negeri Syam untuk ya karena merasa tidak sanggup lagi untuk bersama dengan istrinya dan akhirnya mati di sana. Jadi memang suaminya tidak masuk Islam. Akan tetapi subhanallah inilah menjadi keistimewaan bagi Sayyidah Ummu Sulaim karena kondisi bayangkan memeluk agama Islam setelah itu ditinggal oleh suami ya oleh suaminya dan ya menjadi seorang janda. Ini sebenarnya adalah satu ujian yang luar biasa berat. Akan tetapi tidak sedikit pun hal tersebut menggoyahkan keimanan beliau. Inilah menjadikan Sayyidah Ummu Sulaim ini termasuk ya orang yang sangat istimewa. Karena yaitu tadi kerinduannya kepada kemuliaan dan juga keteguhan imannya. Itu menjadikan memang beliau ini adalah termasuk wanita-wanita yang spesial. Yang subhanallah pangkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau itu Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Saat itu orang-orang Ansor tuh menyambut Nabi itu dengan luar biasa. Termasuk Sayyidah Ummu Sulaim dan putranya. Sayyidina Anas itu memang oleh Sayyidah Rumaisah itu memang ditumbuhkan rasa cinta yang luar biasa di hatinya Sayyidina Anas. Sehingga ketika mendengar kabar Rasulullah itu akan datang ke kota Madinah, maka Sayyidina Anas ini yang diberi tugas oleh ibundanya untuk ikut mencari berita akan kedatangan Rasulullah. Jadi memang waktu itu orang-orang Ansor itu setiap hari begitu mendengar Nabi sudah berangkat hijrah, setiap hari mereka menanti kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Selalu seperti itu. Mereka menanti kedatangan Nabi terus. Sayyidina Anas inilah yang bagian untuk menyampaikan berita kepada ibundanya. Sampai akhirnya ketika Rasulullah datang, ini menjadi suatu berita yang luar biasa menggembirakan bagi orang-orang Ansor saat itu. Dan sehingga banyak di antara mereka itu yang berlomba-lomba untuk memberikan tanda cinta kepada Rasulullah, memberikan hadiah kepada Nabi dengan barang-barang yang dianggap paling luar biasa, yang artinya paling istimewa yang mereka punya. Dan Sayyidah Rumaisah, Sayyidah Ummu Sulaim ya, Sayyidah Ummu Sulaim ini termasuk orang yang punya kerinduan akan hal tersebut. Siapa sih yang gak kepengen ibaratnya dekat dengan Nabi, berusaha memberikan yang terbaik. Semuanya itu memang orang yang punya cinta, tentu ingin memberikan sesuatu, ingin membahagiakan orang dicintainya dengan bentuk perhatian atau apapun. Akan tapi Sayyidah Ummu Sulaim ini posisinya adalah dia seorang janda. Belum punya anak. Ya, beliau adalah bukan orang yang kaya. Suaminya meninggalkannya pun ya dengan keadaan yang seperti itu. Akhirnya menjadikan beliau itu tidak mampu seperti yang lainnya memberikan harta bendanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu memunculkan rasa sedih di hati beliau. Akan tapi karena Sayyidah Ummu Sulaim adalah orang yang cerdas, beliau itu tidak kehabisan akal. Merasa beliau tidak punya dunia, maka beliau tetap datang kepada Rasulullah untuk memberikan suatu berharga yang lainnya kepada Nabi Muhammad SAW yang dimilikinya. Maka saat itu beliau pun datang ya kepada Rasulullah untuk memberikan putranya yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik diberikan kepada Rasulullah dan dengan harapan agar anak ini bisa menjadi orang yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya disambut oleh Rasulullah. Jadi walaupun memang masih kecil saat itu usia Sayyidina Anas kurang lebihnya antara 10 tahunan ya, 10 tahunan, akan tapi sudah memang punya cinta karena memang dididik oleh ibu yang istimewa. Beliau sudah mulai sangat mencintai Nabi dan akhirnya pun beliau menjadi orang yang berkhidmah kepada Rasulullah dari usia 10 tahun sampai dari mulai Rasulullah masuk ke kota Madinah sampai Rasulullah wafat. Sehingga ya inilah subhanallah keistimewaan Sayyidah Ummu Sulaim ini yaitu tadi karena bisa mendidik anaknya untuk menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Dan jadi sehingga akhirnya ketika Ummu Sulaim sudah menitipkan putranya ya, maka saat itu banyak
wanita, banyak laki-laki, karena memang Sayyidah Ummu Sulaim ini termasuk wanita yang ya dikenal sebagai wanita mulia, sehingga memang banyak kaum laki-laki itu yang menginginkan beliau itu untuk menjadi istrinya. Termasuk ada seorang laki-laki ya, karena memang kemuliaan Sayyidah Ummu Sulaim itu memang banyak disebut gitu lah. Banyak disebut ya. Beliau itu memang sering karena memang beliau tuh punya sifat yang baik, juga ibaratnya kepada orang-orang di lingkungan. Jadi memang karakternya Sayyidah Ummu Sulaim itu baik, sehingga akhirnya berita ini diterima oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah itu punya keinginan untuk menikah dengan Ummu Sulaim. Akan tetapi ternyata memang Abu Talhah ini masih belum masuk Islam saat itu. Dia masih kafir, sehingga ketika dia meminta Sayyidah Ummu Sulaim ya untuk menjadi istrinya, Sayyidah Ummu Sulaim, padahal Abu Talhah itu adalah seorang laki-laki yang kaya ya, akan tapi dia adalah seorang yang musyrik saat itu. Maka Sayyidah Ummu Sulaim itu tidak sedikit pun tergoda, padahal kondisi beliau sendiri adalah butuh, apalagi anaknya sudah diberikan kepada Nabi, sehingga beliau itu adalah seorang diri, tapi tidak menjadikan beliau itu lalu kayak melihat kekayaan Abu Talhah itu lalu silau, lalu menerima begitu saja. Sehingga ketika Abu Talhah meminta, Sayyidah Ummu Sulaim itu malah dengan tegas gitu ya, dengan tegas menolak Abu Talhah karena kekafirannya. Maka termasuk ada kisah yang luar biasa yang sering diceritakan gitu, bagaimana Sayyidina Anas menceritakan ketika Abu Talhah melamar Sayyidah Ummu Sulaim itu, Sayyidina Ummu Sulaim berikan jawaban yang luar biasa. Beliau berkata, amma ini fika laraghibah. Aku sebenarnya ada keinginan untuk memilihmu menjadi pasangan, ibaratnya gitu, ada keinginan. Wa mamithluka yurad wa mamithluka yurad. Dan orang yang seperti kamu ini artinya mapan, dan ya dengan gaya dengan Abu Talhah seperti itu, kelebihan Abu Talhah itu nggak pantas sebenarnya untuk ditolak. Jadi sangat, sebenarnya kalau untuk dijadikan pasangan ya sangat layak gitu. Walakinnaka rajulun kafir. Akan tapi engkau adalah seorang lelaki yang kafir. Wa ana imra'atun muslimah. Sedangkan aku adalah seorang wanita muslimah. Maka saat itu Sayyidah Ummu Sulaim setelah mengucapkan muqaddimah tersebut, lalu beliau memberikan satu penawaran yang luar biasa, yang akhirnya kisah ini menjadi satu kisah yang sering diceritakan, didengar sampai saat ini. Belum melanjutkan ucapannya, fa in taslam fadzaka mahri. Dan jika kamu masuk Islam, maka itu adalah maharku. Nah, setelah itu la as'al ghairuh, dan aku tidak minta mahar yang lain. Jadi memang sebenarnya kalau secara hukum syariat ya, mahar itu hendaknya memang merupakan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Seperti mahar itu ya seandainya maharku, misalnya gini, mahar yang seorang laki-laki bisa memberikan mahar kepada seorang wanita itu yang hendaknya memang bisa dinilai dengan uang, memang apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, atau bahkan misalnya bisa dalam bentuk kayak gini. Kalau maharku, seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya, yaitu dia nanti akan mengajarkan Al-Quran. Itu sebenarnya bisa dijadikan mahar juga. Artinya karena mengajarkan Al-Quran atau memberikan ilmu itu kan termasuk sesuatu yang bisa dinilai. Nah, tapi memang sebenarnya tapi kalau maharnya seperti Ummu Sulaim itu apakah diperkenankan? Jadi mahar itu sebenarnya kehendaknya para wanita. Kalau memang si wanita menginginkan seperti itu, tidak ada tuntutan, maka itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang diperkenankan. Walaupun aslinya secara syariat, jadi syariat kita itu melindungi haknya wanita. Artinya seorang wanita itu boleh meminta maharnya gitu ya. Artinya ya kalau memang dia mau yang dalam bentuk yang bisa dinilai dengan uang, artinya seorang laki-laki ketika memberikan mahar, maka harus sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Akan tetapi kalau ada seorang wanita yang tidak mau menerima mahar, maka itu adalah haknya. Artinya ya diperkenankan dan pernikahannya adalah sah. Hanya untuk Ummu Sulaim itu karena memang beliau tidak mengejar dunia, beliau tidak menginginkan apapun yang diharapkan dari Abu Talhah,
Thalha ini, karena beliau melihat Abu Thalha ini adalah seorang laki-laki yang baik, hanya masih kafir. Itu yang menjadikan beliau menjadi mendingan tidak akan bisa menerima kecuali Abu Thalha adalah seorang Islam. Maka itu dijadikan satu usaha bagi Ummu Sulaim bagaimana caranya agar menjadikan Abu Thalha yang masih kafir ini bisa memeluk agama Islam. Maka saat itu dia meminta kepada Abu Thalha yaitu bahwa maharnya adalah keislamannya Abu Thalha, dan beliau tidak minta apapun lagi. Jadi tidak mau minta apapun lagi, hanya itu saja. Dan subhanallah, luar biasa, Abu Thalha sendiri adalah seorang laki-laki yang baik ya. Adalah seorang laki-laki yang baik, maka saat itu langsung beliau itu menyambut hal tersebut ya, dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Karena memang Sayyidah Ummu Sulaim itu memang ya subhanallah beliau ingin mencari pangkat di hadapan Allah, karena Rasulullah menjanjikan ya bahwa orang yang memang bisa memberikan hidayah dengan masuk Islam seorang ini adalah suatu keagungan yang lebih besar daripada dia diberikan kekayaan yang seperti apapun, tidak akan bisa mengalahkan keagungan orang yang bisa menjadi sebab keislamannya seseorang. Maka subhanallah ya Ummu Sulaim dan ingin pangkat itu, sehingga akhirnya diterima keislaman Abu Thalha itu menjadi sebab Ummu Sulaim pun menerima Abu Thalha, dan akhirnya menjadikan beliau itu bisa akhirnya membangun rumah tangga dengan Abu Thalha dalam keadaan ya bahagia. Artinya Allah gantikan suaminya yang kafir dengan seorang laki-laki yang awalnya kafir akhirnya masuk Islam ya gitu. Artinya itulah kadang Allah memberikan hadiah luar biasa, dan subhanallah Abu Thalha pun adalah seorang laki-laki yang baik, dan ketika beliau masuk Islam bukan hanya sekedar karena mengejar Ummu Sulaim sebagai seorang wanita, ketika masuk Islam pun beliau masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar akhirnya kedua orang ini menjadi orang yang saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan gitu ya, untuk mencari pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak kisah ya tentang Sayyidah Ummu Sulaim. Jadi beliau itu punya banyak keutamaan yang luar biasa. Di antara hal yang memang menjadi keutamaan dari Sayyidah Ummu Sulaim itu adalah al-aql wal hikmah. Ya, ini beliau itu orang yang cerdas dan juga orang yang bijak. Ada satu kisah yang mungkin sering kita dengar tentang seorang wanita yang subhanallah anaknya meninggal. Jadi dikatakan setelah menikah dengan Abu Thalha, Sayyidah Ummu Sulaim itu punya seorang anak laki-laki yang diberi nama Abu Umair. Diberi nama Abu Umair. Abu Umair ya. Jadi Abu Umair ini anak laki-laki yang sangat disayang oleh Abu Thalha, karena Abu Thalha itu gitu, aslinya memang ada vonis, ada omongan yang mengatakan waktu beliau masih dalam kafir, beliau itu dikatakan mandul. Beliau dikatakan seorang laki-laki yang mandul oleh masyarakat di situ, dikatakan seperti itu. Akan tapi ternyata ketika menikah dengan Ummu Sulaim, ternyata beliau malah bisa punya anak. Sehingga akhirnya beliau tuh merasa senang banget dengan hal tersebut gitu ya. Sehingga beliau pun sangat mencintai putranya yang bernama Abu Umair. Dan Rasulullah sendiri gitu ya adalah orang yang subhanallah, karena memang ngerasa Sayyidina Anas sendiri ada orang berkhidmah kepadanya, beliau pun menganggap spesial untuk keluarga Sayyidah Ummu Sulaim, sehingga Rasulullah sendiri pun seringkali menyapa Abu Umair ketika bertemu begitu ya. Rasulullah memang tidak pernah beda-bedain gitu, artinya beliau tuh nyapa, walaupun anak kecil pun disapa. Tahu Abu Umair ini adalah seorang anak kecil yang punya seekor burung gitu ya, seekor burung, sehingga kadang Nabi itu suka godain Abu Umair gitu ya, walaupun hanya sekedar untuk bercanda. Mana burungnya, wahai Abu Umair gitu. Jadi candaan, artinya Rasulullah tuh begitu ingin tahu kesenangan ini, langsung menyapa dengan hal yang disenangi. Jadi seperti itu. Dan suatu hari Abu Thalha itu pergi karena ada hajat, ada keperluan, sehingga akhirnya beliau itu pergi, dan ternyata subhanallah ketika Abu Thalha itu pergi, Abu Umair ini tiba-tiba sakit panas sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ini sebenarnya suatu hal yang berat bagi Sayyidah Ummu Sulaim. Bagaimanapun dia adalah orang yang sangat mencintai putranya. Dan seorang wanita ya tentu ditinggal seorang anak yang lagi lucu-lucunya. Ini bukan hal yang ringan. Akan tapi
Ummu Salam adalah seorang wanita yang punya keimanan yang luar biasa sehingga beliau tuh tetap tegar, sabar, dan bahkan akhirnya beliau itu bahkan melarang orang-orang untuk menyampaikan hal tersebut kepada Abu Talha. Karena memang saat itu suaminya sedang dalam perjalanan dan kalau dulu kan ya memang nggak ada handphone, nggak ada apa Iya, ya. Sehingga iya. memang cuma kadang kalau ada berita begitu orang bisa saja mengirim utusan untuk beritahu. Tapi hal ini dijaga oleh Sayyidah Ummu Sulaim, dilarang semua orang untuk menyampaikan berita kepada Abu Talha. Sampai akhirnya ketika suaminya datang gitu ya. Sayyidah Ummu Sulaim pun menyambut kedatangan suaminya dengan gembira. Dan setelah itu beliau pun memasakkan suaminya dengan masakan-masakan yang enak begitu. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan beliau berdandan yang cantik untuk suaminya. Sampai akhirnya setelah suaminya sudah kenyang ya, lalu saya itu pun Sayyidah Ummu Sulaim pun berkhidmah kepada suaminya sampai akhirnya suaminya ya karena memang seorang laki-laki, karena dia tahu kebutuhan seorang laki-laki, apa seorang suami ketika mungkin sudah keluar dari rumah, maka ya tentu ingin disambut oleh istrinya, dan itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Beliau menyambut suaminya dengan sambutan yang luar biasa. Setelah itu pun sampai akhirnya suaminya pun menggauli Sayyidah Ummu Sulaim. Baru setelah melihat bahwa suaminya sudah tenang, artinya sudah kenyang perutnya karena ya sudah diberi makan gitu ya, dan setelah itu juga urusan syahwatnya pun sudah terpenuhi, maka baru saat itu Sayyidah Ummu Sulaim itu menyampaikan berita. Itu pun nggak langsung. Beliau tuh masih pakai bahasa muqaddimah. Wahai suamiku, kalau ada orang tuh pinjem barang ke seseorang. Setelah itu ketika dia memang akhirnya ketika itu dia setelah itu barangnya tuh mau diambil lagi. Lalu tiba-tiba sama yang dititipin. Jadi bukan gini. Jadi kalau ada orang nitipin barang ke seseorang. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu dia tuh pengen mengambil barangnya tersebut. Tapi yang dititipinnya nggak mau ngebalikin. Kira-kira gimana menurutmu? Kata Abu Talha, ya nggak benar orang ini. Ya nggak boleh dong, namanya barang titipan ya nggak boleh dia tiba-tiba pengen mengambilnya. Maka saat itu Ummu Salam pun melihat jawaban suaminya, dia berkata, wahai suamiku, ketahuilah Abu Umair adalah titipan dari Allah dan Allah telah mengambilnya. Begitu mendengar apa disampaikan Ummu Sulaim ini, Abu Talha kaget dong. Ini nih anak kesayangannya. Dan dia marah saat itu. Beliau marah, merasa kok bisanya gitu loh. Anakku meninggal, kamu malah tiba-tiba yang ngasih makan. Sampai ibaratnya beliau tuh malam itu menggauli Ummu Sulaim dalam kondisi putranya meninggal gitu tuh. Itu benar-benar menjadi satu sebab yang menjadikan Abu Talha tuh marah. Sehingga karena begitu kecewanya waktu itu, karena beliau tuh langsung datang kepada Rasulullah SAW mengadu akan hal tersebut, dan Nabi tersenyum mendengar apa yang diceritakan oleh Abu Talha. Lalu beliau pun berkata, apakah engkau menggauli istrimu? Kata Nabi, iya ya Rasulullah, maka nanti Allah akan menggantikan dengan anak-anak yang lebih baik lagi. Jadi Nabi doakan hal itu langsung, dan subhanallah dikatakan setelah Allah memang menggantikan untuk Ummu Sulaim itu kurang lebih 9 orang untuk dari Abu Umair diambil, itu 9 orang anak yang semuanya adalah penghafal Al-Quran. Jadi digantinya nggak tanggung-tanggung ya. Satu sisbah Allah dapatkan. Cuma ini loh, hal yang luar biasa ini miliki kita, nggak kebayang kayaknya mampu deh kayak begini gitu ya. Bayangkan seorang anak, kadang seorang wanita itu jangankan anaknya meninggal, anaknya sakit udah heboh. Ya, sakit aja pasti heboh. Apalagi kalau udah suaminya udah sakit, pilih kerja, punya anak sakit, suaminya setia telepon masih kerja, itu pasti marah-marahnya nggak karu-karuan gitu ya. Artinya pasti ada tuntutan, ini anak lebih penting apa semuanya gitu ya. Dan yang dilakukan Sayyidah Ummu Sulaim ini bukan karena beliau tuh nggak cinta kepada anak, sangat cinta. Hanya beliau sendiri tahu suaminya baru dari perjalanan. Kebayang kagetnya kalau misalnya baru dari perjalanan jauh, capek, tiba-tiba istri jerit-jerit gara-gara anak meninggal, apa nggak stres gitu loh. Sehingga Ummu Sulaim ini adalah orang yang imannya sangat luar biasa, tidak bisa membiarkan itu, jadi nggak mau itu hal itu terjadi. Sehingga akhirnya beliau pun ibaratnya langsung memberikan mengatakan kepada, membuat cara yang luar biasa untuk menenangkan hati suaminya, sehingga nanti ketika suami tenang, menyampaikan berita tersebut tidak terlalu berat diterima oleh suaminya. Apalagi ibarat ya tadi, ini adalah anak kesayangan, belum lagi ibarat Abu Talha sama ini dikatakan mandul kan, ibarat kan itu menjadi satu hal yang mungkin dikhawatirkan oleh Abu Talha. Tapi itulah, jadi subhanallah, Allah menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Setelah wafat putranya bernama Abu Umair ya, Ummu Salam kan diberi pengganti oleh Allah.
Dan Ummu Sulaim ini dan suaminya adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga beliau itu ketika kalau sudah berjalan bersama Nabi gitu ya, itu selalu berusaha untuk ya selalu bareng dengan Rasulullah. Kalau sudah masuk seperti dalam dalam kisah gitu, satu hari itu pernah Ummu Sulaim itu ikut rombongannya Rasulullah. Biasanya seperti rombongan pergi kemana Rasulullah misalnya punya satu tugas, misalnya keluar dari kota Madinah. Maka kadang Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha ini selalu berusaha mengikuti selagi mereka masih mungkin untuk mengikuti. Nah waktu itu kondisi Ummu Sulaim ketika mengikuti rombongannya Rasulullah ya bersama suaminya Abu Talha itu dalam kondisi hamil ya, dalam kondisi hamil tua. Dan Rasulullah itu biasanya memang ketika beliau akan memasuki kota Madinah, biasanya memang tidak serta biasa masuk kota Madinah itu diusahakan oleh Rasulullah itu adalah di malam hari. Nah saat itu ketika sudah mendekati kota Madinah dan Rasulullah sudah akan memasuki kota Madinah, tiba-tiba Ummu Sulaim tuh merasakan perutnya itu mules gitu ya, kayak tanda-tanda sudah mau melahirkan. Sehingga akhirnya Abu Talha itu melihat kondisi istrinya sudah melahirkan, nggak mungkin dong melanjutkan perjalanan. Sehingga ya pengen melihat kondisi istrinya seperti itu, maka beliau pun nggak bisa ikut masuk bersama Rasulullah masuk ke kota Madinah. Sampai tapi ternyata beliau tuh mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau tahu gitu bahwa aku tuh ketika ikut pergi bersama kekasihmu, bersama Rasulmu, aku tuh ingin selalu bersama beliau gitu loh. Dan ketika akan masuk kota Madinah tentu ingin masuk bersama Rasulullah. Akan tapi ada satu yang menahanku, yang engkau tahu, maksudnya engkau tuh tahu ada satu yang menahanku sehingga aku tuh nggak bisa ngikuti Rasulmu. Dan ketika beliau setelah berdoa seperti itu, tiba-tiba Sayyidah Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, aku udah gak ngerasa sakit lagi gitu ya. Sudah ayo kita ikut bareng masuk bersama Rasulullah. Jadi itu sakitnya hilang dan akhirnya beliau tuh bisa ikut tetap bareng rombongan Rasulullah memasuki kota Madinah. Dan subhanallah ternyata begitu masuk kota Madinah, sampai ke kota Madinah, ibaratnya baru masuki rumahnya ya beliau tuh melahirkan. Jadi oleh Allah karena kerinduan untuk sambung dengan Nabi, akhirnya sampai urusan masuk pun ya kepengennya bareng sama Rasulullah. Sehingga akhirnya begitu anaknya lahir, beliau lalu segera menyuruh kepada Sayyidina Anas untuk membawa putranya itu kepada Rasulullah dan melarang jangan sampai ada sesuatu apapun yang masuk ke mulut anaknya kecuali telah masuk sesuatu dari Rasulullah, yaitu dari air ludahnya Rasulullah SAW. Akhirnya dibawa oleh Sayyidina Anas dan saat itu Rasulullah lalu berkata, ini sepertinya Ummu Sulaim sudah melahirkan ya. Lalu Rasulullah pun mengambil kurma dan beliau lalu mengunyah kurma tersebut. Lalu setelah itu kurma itu yang sudah dikunyah Nabi itu dimasukkan ke mulut putranya. Jadi dan akhirnya diberi nama, putranya tersebut bernama Abdullah. Jadi dikatakan oleh seorang sahabat Ansor, sungguh mereka berdua itu yaitu tadi oleh Allah diberkahi dengan 9 orang anak yang semuanya adalah penghafal Al-Quran. Dan ada kisah lain yang luar biasa yang terjadi dari pasangan istimewa ini gitu ya. Kisah ketika satu hari Rasulullah kedatangan seorang tamu yang kelaparan ya. Akhirnya Rasulullah ingin menghormati tamu tersebut ke rumahnya. Ternyata di rumah Nabi itu tidak ada makanan. Rasulullah mendatangi istri-istrinya, ternyata semua di rumah istri Rasulullah pun tidak ada makanan karena subhanallah Rasulullah dan keluarganya memang ya begitulah kehidupan orang-orang ya beliau yang dipilih oleh beliau gitu ya, kesederhanaan dan kebayang bagaimana rumah seorang manusia yang paling mulia ternyata malah tidak ada makanan apapun di rumahnya. Akhirnya sampai akhirnya ngerasa di rumahnya memang tidak ada apa-apa. Rasulullah kembali ke masjid lalu berkata, siapa di antara kalian yang ingin menghormati tamuku? Maka saat itu ada seorang sahabat yang langsung segera menjawab, aku ya Rasulullah. Akhirnya dibawa ke rumahnya dan ternyata begitu bertanya kepada istrinya apakah ada makanan, kata istrinya ya hanya sedikit, ya hanya cukup untuk anak kita yang sedang mungkin ibaratnya ini jatah makan untuk anak kita. Jadi karena memang orang-orang Ansor itu kadang nggak semuanya mereka tuh ya kehidupannya kaya raya. Sahabat-sahabat Nabi kadang memang kehidupannya tuh memang sederhana. Akhirnya saat itu suaminya berkata, tidurkan, anak kita tidurkan.
Dan nanti kalau nanti ketika tamunya datang, karena ini tamu datang di malam hari, maka matikan lampunya. Nanti aku akan pura-pura makan bersama tamu tersebut, dan intinya makanan itu berikan kepada tamu semuanya, gak usah ada yang disisain untuk kita dan keluarga. Dan akhirnya dilakukanlah skenario itu, putranya ditidurkan, dan akhirnya ketika tamu datang lampu dimatikan, dan laki-laki tersebut pura-pura makan bersama tamu. Dan ini subhanallah yang dilakukan oleh pasangan ini pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka itu menjadi orang yang lebih mementingkan urusan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan ini ada satu yang mengatakan bahwasanya pasangan tersebut itu adalah Abu Talha dan Sayyidah Ummu Sulaim. Jadi mungkin kan kisah ini sering ya kita dengar, tapi kadang memang tidak disebut namanya. Ternyata memang ada riwayat mengatakan bahwasanya itu adalah kisah dari Abu Talha dan Ummu Sulaim. Jadi rumah mereka itu adalah rumah yang sangat diberkahi, rumahnya sangat diberkahi, dan memang Ummu Sulaim sendiri adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat itu beliau itu memang selalu berusaha mengambil berkah dari Rasulullah, sampai diceritakan bahwasanya Sayyidah Ummu Sulaim itu termasuk rumah beliau itu adalah rumah yang sering didatangi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kadang kalau lagi ngelewati tempat dekat rumah Ummu Sulaim itu beliau akan selalu berusaha mampir dan menyapa Ummu Sulaim. Dan bahkan kadang beliau pun baring ya gitu, kayak tidur di tempatnya Ummu Sulaim. Sehingga ketika Nabi kadang istirahat di tempatnya Ummu Sulaim ini gitu ya, beliau itu tahu gitu bahwa Rasulullah itu kan kadang ya, karena memang di situ kan Madinah kadang kalau lagi di musim panas ya, tentu hawa tuh panas gitu ya. Maka Ummu Sulaim tuh menyiapkan kalau sudah Rasulullah tertidur itu, maka menyuruh putranya untuk mengambil keringatnya Rasulullah, dimasukkan ke wadah gitu ya. Dan ini dilakukan oleh Ummu Sulaim gitu kan, sampai pernah Rasulullah tuh kaget gitu kan, ngerasa ada yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, yang dilakukan oleh ini Sayyidina Anas gitu kan. Apa yang dilakukan gitu. Akhirnya Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu lalu aku masukkan ke wadah tersebut. Hanya untuk apa? Karena kata Ummu Sulaim, demi Allah, keringatmu itu wanginya, aku gak pernah menemukan wangi yang lebih, minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatmu ya Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum mendengar hal tersebut, lalu beliau pun mengizinkan. Jadi segitunya Ummu Sulaim tuh, sampai ada satu tempat gitu ya, satu tempat minum yang memang digantung oleh Sayyidah Ummu Sulaim. Jadi memang kalau Rasulullah datang ke rumahnya, karena memang begitu sering, karena memang putranya sendiri dirawat oleh Rasulullah, dan Abu Talha dan Ummu Sulaim ini adalah memang orang yang senang menghormati tamu, sehingga karena Ummu Sulaim itu memang selalu menyiapkan satu wadah air yang digantung, dan Rasulullah itu sudah tahu gitu tempatnya, memang sudah artinya Rasulullah kalau sudah di rumah Ummu Sulaim itu artinya sudah kayak di rumah sendiri gitu lah, artinya gitu, sehingga Rasulullah mengambil tempat minum tersebut ya, dan meminumnya langsung gitu kan, meminumnya langsung dari wadahnya. Dan Ummu Sulaim itu begitu tahu bahwa tempatnya memang diminum oleh Rasulullah, maka beliau itu sisa airnya itu enggak, ya ibaratnya benar-benar digunakan untuk berkah bagi keluarganya. Dan bahkan tempat bibirnya Rasulullah nempel itu sama Ummu Sulaim tuh dipotong. Jadi tempat bibirnya Rasulullah nempel di wadah minum tuh dipotong dan disimpan, ya benar-benar karena memang begitu mencintai Rasulullah tuh, jadi ingin segala hal yang berkaitan Rasulullah tuh memang disimpan oleh beliau untuk mengambil keberkahannya. Nah, ini memang menunjukkan bukan hanya itu saja, bahkan rambutnya Nabi. Jadi kalau sudah Rasulullah potong rambut itu ya, maka beliau tuh berpesan kepada putranya, karena putranya kan selalu mendampingi Nabi untuk mengambil berapa rambut Rasulullah untuk disimpan oleh beliau dan keluarganya. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, artinya mengambil segala hal yang berkaitan Nabi itu benar-benar menjadi sesuatu yang dicari oleh mereka. Jadi para sahabat Nabi bukan hanya memuliakan Rasulullah itu secara dengan memuliakan syariatnya saja, bahkan hal yang berkaitan dengan Nabi, ya bekas-bekasnya Rasulullah, air ludahnya Rasulullah, keringat Rasulullah, darah, rambut, ini bukan syariat. Akan tapi pun cinta mereka menjadikan mereka menganggap semua yang berasal dari Nabi ini adalah istimewa.
Sehingga makanya kalau ada orang kok pengen ngalah berkah kok rewel, ada orang menyalah-nyalahkan orang yang mengambil berkah, ini orang ini tidak belajar dari kisah sahabat Nabi. Bahkan dalam kisah Sayyidina Khalid sendiri, bagaimana beliau tuh menyimpan di topi perangnya itu adalah rambut Rasulullah. Bukan mereka menjadikan, bukan mereka ini bermaksud syirik, tidak, karena ada mahabbah. Sehingga kalau sudah ada cinta, maka kita pun ingin selalu orang yang kita cinta ini, apa yang berkaitan dengan orang yang kita cinta ini akan nempel dengan kita, kan begitu. Dan apa yang ada pada diri Rasulullah semuanya istimewa. Bahkan para istri-istri Rasulullah pun, jubah Nabi itu ada dikatakan ketika ditinggalkan, ketika beliau wafat, ada jubah Nabi yang disimpan oleh istrinya dalam keadaan tidak tercuci, dan selalu ketika ada orang-orang sakit itu diambilkan dari jubah tersebut, direndam air, ya, masukkan ke air sedikit gitu, terus setelah itu nanti bekas airnya itu nanti diminumkan kepada yang sakit, dan subhanallah Allah pun memberikan kesembuhan karena itu. Jadi berikan kesembuhan Allah, akan tapi dengan berkah Rasulullah, karena semua yang nempel ke Nabi ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi gitu. Baik, nah itu tentang Sayyidah Ummu Sulaim, ya, dari sisi kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk ada lagi keistimewaan beliau itu, ya, keistimewaan beliau itu adalah keberaniannya. Jadi Ummu Sulaim ini ada seorang wanita yang sangat berani. Jadi kalau ketika beliau ikut berperang, jadi dikatakan beliau itu wanita yang ikut perang dalam perang Uhud dan dalam perang Hunain. Dan beliau itu benar-benar luar biasa, nggak ada takut-takutnya gitu ya. Sehingga ketika waktu perang Uhud itu Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah gitu kan, Ummu Sulaim itu membawa belati. Jadi waktu perang Uhud kan memang biasa tugas wanita tuh hanya nganterin minuman, ngasih minum orang-orang yang perang atau ngerawat yang sakit seperti itu. Itu Ummu Sulaim sudah berbekal belati. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, untuk apa belati itu wahai Ummu Sulaim? Dikatakan, ya Rasulullah, ini aku bawa kalau ada orang-orang musyrik yang mendekat, maka aku akan membunuhnya. Jadi beliau tuh sama sekali nggak takut gitu loh, nggak takut mati. Dan memang ya subhanallah luar biasa, keberaniannya itu Masya Allah banget gitu ya. Bahkan sampai beliau juga termasuk orang yang bersama Sayyidah Aisyah, ya, ikut membantu dalam perang Uhud dan juga dalam perang Hunain, menjadi orang yang meladeni orang-orang yang berperang. Jadi beliau yang mengambilkan minuman, nanti merawat orang sakit, dan sama sekali tidak ada rasa takut di hati beliau dengan kondisi, maksudnya dengan kondisi peperangan yang sedang berlangsung. Dan juga termasuk keutamaan Sayyidah Ummu Sulaim ini, ya, beliau sendiri adalah orang yang memang berani bertanya kepada Rasulullah itu tentang keilmuan yang memang masih belum dimengerti. Satu hari beliau tuh datang kepada Nabi, lalu beliau itu mengadu gitu loh, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, ya Rasulullah, kalau ada seorang wanita gitu kan melihat sesuatu yang dilihat oleh laki-laki dalam tidurnya, dan juga terjadi sesuatu yang kadang terjadi pada diri laki-laki seperti pada laki-laki, maksudnya ihtilam, jadi mimpi basah. Beliau tuh waktu itu nggak ngerti apakah perempuan tuh mungkin mimpi basah. Lalu beliau tuh menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah dengan bahasa yang memang halus gitu ya, karena memang itu kan hal yang memang mungkin malu untuk ditanyakan, akan tapi beliau merasa ini tuh suatu hal yang penting untuk ditanyakan. Jadi kalau seorang wanita melihat seperti yang dilihat laki-laki dan mengalami seperti yang dialami oleh laki-laki itu bagaimana ya Rasulullah? Maka saat itu Sayyidah Aisyah yang saat itu sedang bersama Rasulullah tuh negur gitu loh. Negur, ya bahasa mungkin kalau bahasa kita, Ummu Sulaim, kamu tuh malu-maluin banget nanya hal seperti itu gitu loh. Bertanya hal seperti itu. Jadi kan akhirnya mendengar apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah, Rasulullah malah negur Sayyidah Aisyah, kamu yang nggak benar, maksudnya bukan mencela ya, maksudnya ya Ummu Sulaim nih pertanyaannya bagus gitu loh. Bahkan Nabi itu suka gitu dengan pertanyaan, ini pertanyaan berkaitan dengan hukum syariat. Sehingga akhirnya dijawab, kalau ada seorang yang perempuan yang mengalami seperti yang dialami laki-laki seperti itu, mimpi basah, maka kalau memang keluar mandi maka harus wajib mandi. Nah
Nah inilah, jadi dan Sayyidah Aisyah memang waktu itu ya mencela karena ini kan pertanyaan yang memalukan. Tapi pun subhanallah dalam satu riwayat yang lain Sayyidah Aisyah memuji wanita-wanita Ansar, ni'man nisa nisal Ansar, la yamna'uhnal haya gitu kan, aitafaqatan fid din. Jadi mereka tidak terhalangi rasa malu untuk bertanya urusan agama. Jadi waktu itu memang Sayyidah Aisyah ditegur karena itulah ini menunjukkan apa? Artinya wanita Ansar mempunyai keistimewaan, mereka akan selalu bertanya urusan syariat tanpa tertutupi rasa malu. Yang lagi terus pelajaran yang kedua yang kita ambil gitu, bagaimana Rasulullah pun menegur di saat istrinya melakukan kesalahan. Ya. Jadi walaupun belum mencintai Sayyidah Aisyah, di saat salah pun akan ditegur oleh Rasulullah. Terus apalagi Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang insaf gitu ya. Nah, di saat beliau memang ditegur oleh Rasulullah itu dipakai, artinya memang bertanya kepada masalah ilmu agama bukan suatu hal yang aib, sehingga beliau pun akhirnya menyanjung wanita-wanita Ansar, mengatakan mereka tidak terhalangi rasa malu untuk memahami ilmu agama. Dan ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan keistimewaan. Ya inilah sebenarnya memang urusan ilmu agama memang bukan suatu hal yang memalukan, walaupun memang ini adalah misalnya berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, maka ya tidak boleh kita tetap namanya syariat ya harus benar-benar kita pahami. Hanya sekali lagi memang yang sering sekali juga Buya ingatkan ya bagi para pendengar dimanapun Anda berada, artinya kalau memang ternyata suatu saat ketika kita mungkin yang berkecimpung di dunia agama ya, dan memang Anda ditanya, misalnya Anda seorang ustadz atau ustadzah, lalu ditanya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, urusan mohon maaf masalah pembahasan yang berkaitan dengan urusan hubungan suami istri atau hal-hal yang seperti itu yang bersifat khusus, maka tentu jangan sampai hal itu dijadikan guyonan. Yang bertanya juga harus dengan sikap yang terhormat. Ummu Sulaim melihat bahasanya pun bahasa yang selagi masih bisa disamarkan gitu loh. Jadi pakai bahasa yang halus gitu loh. Jangan ibaratnya misalnya memang benar urusan suami istri kan berhubungan tuh kan maksudnya kan bisa bahasa jima ini semuanya gitu. Tapi atau ibaratnya mungkin bahasa ini seks atau apa ya. Tapi kan ada bahasa yang lebih halus. Kalau seorang istri berhubungan dengan suaminya, itu kan sebenarnya sudah dipahami. Ya. Jadi yang bertanya dengan bahasa yang santun, yang menjawabnya pun dengan bahasa yang santun. Jangan menjadikan pembahasan ilmu agama tuh jadi guyonan atau akhirnya jadi lelucon jorok, naudzubillah. Itu akan menghilangkan keberkahan. Baik, itu yang harus yang kita pahami. Dan terus apalagi keutamaan Sayyidah Ummu Sulaim, subhanallah, beliau ini ternyata memang luar biasa banget gitu ya. Beliau sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah ya, karena Rasulullah satu hari bercerita bahwasanya ketika Rasulullah bercerita bahwasanya ketika surga diperlihatkan kepada Rasulullah, maka saat itu kata Nabi, aku melihat istrinya Abu Talha yaitu Ummu Sulaim. Jadi ketika surga diperlihatkan, ternyata Allah diperlihatkan istrinya Abu Talha yaitu Ummu Sulaim berada di dalam surga. Dalam riwayat yang lain ya, ketika Rasulullah bersabda bahwa ketika aku masuk ke dalam surga, maka aku tuh mendengar suara, lalu aku bertanya, siapa itu? Maka para malaikat berkata, dia adalah Rumaisah itu deh. Jadi mengatakan Rumaisah, ada yang mengatakan Rumaisah. Jadi memang ada banyak perbedaan ya. Jadi dikatakan bahwa dia adalah istri dari Abu Talha, ibunda dari Anas ibn Malik. Jadi subhanallah, ini menunjukkan bahwa memang beliau subhanallah, karena Rasulullah as-Sadiqul Masduq tidak akan berkata dusta, maka Ummu Sulaim ini adalah termasuk min ahlil jannah. Dan juga kedekatannya dengan Rasulullah pun menjadikan beliau tuh sering meminta mengharapkan keberkahan, dan juga kadang beliau tuh meminta doa untuk putranya, sehingga beliau pernah meminta doa untuk putranya itu lalu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atul umrahu wa aghfir dzambahu. Jadi Rasulullah itu ketika Sayyidah Ummu Sulaim itu meminta doa untuk Sayyidina Anas, Rasulullah lalu mendoakan, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan anak-anaknya, panjangkan umurnya dan ampuni dosanya. Hadirin yang mengatakan bahwa kalimat waqfir dzambahu itu dengan kalimat yang lain wa adkhilhul jannah, dan masukkan nanti dia ke dalam surga. Dan akhirnya doa Rasulullah adalah doa yang pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Sayyidina Anas, demi Allah aku tuh telah karena doanya Nabi itu ada riwayat mengatakan bahwa beliau tuh punya putra. Punya putra itu lain dari putranya, jadi lain dari cucu. Putranya Tok itu dikatakan kurang lebih sekitar 125 orang.
putra. Masya Allah. Ini jangan nanya ya dari istri berapa. Tidak ada riwayat yang jelas putra beliau tuh sampai segitu. Iya. Karena di sini katakan walakum rizqtu min sulbi siwa walada waladi. Ya berarti kan selain dari anaknya anakku. Ya berarti itu anaknya tok. Itu kurang lebihnya 125 laki-laki dan yang perempuannya hanya 2 orang. Ya segitu tuh 2 orang. Dan juga sampai dikatakan beliau itu punya kebun yang dalam 1 tahun itu kebunnya itu selalu panen double 2 kali. Nah ini kan berkah karena kan oleh Rasulullah ada kan banyak harta banyak anaknya. Dan sampai terus sudah tuh umur dia tuh panjang. Walaqad baqaitu hatta saumtul hayah, sampai bosan hidup ibaratnya tuh. Maksudnya tuh beliau tuh ya karena bukan bosan, bukan enggak syukur ya. Maksudnya memang begitu lama panjang. Dikatakan usia beliau tuh sampai 100 lebih. Makanya ketika bahkan dalam masa ketika Sayyidina peristiwa Sayyidina Husain dibunuh pun beliau waktu itu masih hidup gitu ya, dan artinya 100 tahun lebih itu usia beliau. Tinggal kata beliau wa ana arjul rabi'ah, jadi aku sekarang tuh sambil berharap yang keempat yaitu untuk bisa menjadi ahli surga. Inilah jadi artinya memang benar-benar keluarga Sayyidah Ummu Sulaim itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan. Dan juga bukan itu saja gitu, ada satu kisah bagaimana Abu Talha itu pun begitu perhatiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga satu hari beliau tuh datang menemui Ummu Sulaim lalu berkata, Ummu Sulaim, masak yang ada di rumah. Aku melihat di wajah Rasulullah tuh kayak ada wajah, maksudnya kelihatan kayak Rasulullah tuh sedang lapar. Ya. Ada rona lapar begitu. Ya karena ini perhatiannya Abu Talha gitu ya, maka aku ingin mengundang beliau untuk makan di rumah kita. Maka saat itu pun Ummu Sulaim pun memasak dengan makanan yang ada, dan akhirnya setelah jadi Abu Talha berkata kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, bisik di telinganya Rasulullah agar beliau tuh datang ke rumah ini gitu kan, kita telah menyiapkan makanan untuk beliau. Akhirnya Sayyidina Anas pun langsung berlari cepat gitu kan untuk untuk mendatangi Rasulullah SAW. Lalu belum berbisik tiba-tiba Rasulullah sudah ngomong, wahai Anas, katanya Ummu Sulaim sudah menyiapkan makanan gitu kan. Sayyidina Anas berkata, iya Rasulullah, udah semua sahabatnya diajak. Saat itu Abu Talha kaget begitu melihat Rasulullah bawa sahabat, cepat-cepat beliau tuh mendatangi Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, engkau membawa semua sahabat, kayaknya nggak cukup ya Rasulullah. Rasulullah hanya tetap insya Allah berkah gitu kan. Rasulullah mengatakan berkah. Maka saat itu Rasulullah masuk ke dalam rumah, lalu pun beliau yang membagikan makanan tersebut ya. Makanan yang dibuat oleh Sayyidah Ummu Sulaim itu ditempatkan di wadah-wadah, dan beliau yang membacakan doanya lalu dibagikan kepada para sahabat. Semua orang saat itu bisa makan sampai kenyang dan makanan itu masih berlebih. Itu termasuk di antara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk beliau tuh selalu mendidik juga. Sayyidah Ummu Sulaim itu kelebihannya ya, selalu mendidik putranya itu untuk berpegang teguh kepada amanah. Satu hari Sayyidah Anas itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjalankan satu tugas. Saat itu Ummu Sulaim pun berkata, Pak Anas, kamu mau kemana? Menjalankan tugas dari Rasulullah, ibu. Emangnya Rasulullah ngasih tugas apa? Saat itu Sayyidina Anas mengatakan rahasia. Ini rahasia. Akhirnya Ummu Sulaim mendengar bahasa putranya bahwa ini adalah rahasia, lalu beliau berpesan kepada putranya, wahai Anas, kamu selalu jaga selalu rahasianya Rasulullah. Jika beliau mengatakan bahwa ini adalah rahasia, jangan sampai kamu sampaikan kepada siapapun. Jadi beliau tuh kadang kan kalau ibu kan ada model wanita tuh kan ada sifat kepo ya. Ada wanita tuh kata kalau sudah dilarang malah penasaran. Kalau udah dibilang rahasia tuh bener sih, ngapain sih rahasia, pasti begitu ya. Biasanya memang ada karakter wanita tuh suka pengen tahu urusan orang. Itu ada sifat yang subhanallah jelek ya sebenarnya. Cuma memang ini memang ada banyak pada wanita. Karena biasanya untuk jadi bahan gosip. Maka subhanallah, belajar kita dari Sayyidah Rumaisyah. Ketika mungkin anak kita atau siapapun orang sudah mengatakan ini rahasia, ya jangan sampai tidak, artinya ini adalah suatu hal yang nggak bisa diceritakan, jangan dipaksa.
Hari malah kalau bisa ajari orang yang memang pengen menjaga amanah itu adalah untuk amanah. Jadi jangan diganggu, "Duh nggak apa-apa, saya aja kok yang tahu, beneran nggak akan cerita ke siapa-siapa." Nggak perlu pakai bahasa seperti itu gitu ya. Belajar nggak? Wah, kalau memang sini adalah amanah, jaga amanah. Seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Muslim kepada Sayyidina Anas. Artinya beliau langsung berpesan mendengar ucapan tersebut, maka pesan kepada anaknya, maka jangan sampai rahasia Rasulullah dibuka kepada siapapun. Baiklah itu ya. Dan subhanallah, Ummu Sulaim pun akhirnya wafat wanita ini dalam masa, ada yang mengatakan beliau wafat adalah di masanya Muawiyah. Ya, ada banyak perbedaan. Yang jelas Ummu Sulaim telah meninggalkan kenangan yang luar biasa bagi kita semua dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan semoga dari kisah Ummu Sulaim ini Allah bimbing kita untuk bisa mengikuti akhlak beliau, mengikuti keberaniannya, mengikuti kebijaksanaannya, mengikuti kesolehahannya, mengikuti cintanya yang besar kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan itu untuk kita semua. Allah a'lam bishawab.